Itu saya mimpi sampai 3 kali. Di mimpi saya itu saya kayak di Ka'bah gitu. Ka'bah lagi duduk, terus di sebelah saya itu ada ibu saya. Dan di situ dan mimpinya itu sampai 3 kali gitu. Pas saya sadar, kan biasanya kan kalau mimpi itu kan kita kan suka lupa gitu ya. Tapi ini saya tuh inget gitu. Kok mimpinya kok bener-bener saya tuh inget gitu kejadiannya. Akhirnya mungkin karena emang cuma mimpi aja kali ya. Akhirnya ya udah tuh tetap ibadah di gereja. Cuman dari situ saya kayak nggak nemuin jati diri saya gitu, kayak lebih mungkin saya pengen cari diri saya tuh ada di mana gitu, dan dari situ saya cari tahu lah tentang Islam, dan saya tuh kayak belajar dari YouTube soal cara sholat segala macem dari awal, tapi itu tanpa sepengetahuan dari orang tua gitu. Dan di situ saya juga takut di satu sisi, apakah nanti saya bakal diomelin sama orang tua. Dan akhirnya saya tetap buat lakuin itu, dan waktu itu saya sholat Jumat tapi di rumah. Dan akhirnya ya saya ketahuan di situ, hampir sempat debat dan berantem. Akhirnya saya diusir dari rumah. Saya punya temen di Mobile Legends, dia tuh kebetulan dia tuh muslim juga. Karena temen saya dan circle saya itu rata-rata Kristen, saya kayak pengen cerita ke siapa, kayaknya cuman dia doang, dan saya tahu kalau dia tuh pesantren gitu. Akhirnya dari situ saya sempat ceritain semua kejadian-kejadian saya, dan dia katanya mau bimbing saya, dan saya disuruh buat datang ke Kalimantan. Terus akhirnya di situ saya putusin, oh ya udah, saya pengen belajar agama. Akhirnya saya datang ke sini, cuman dia bilang itu masuk Islam itu bayar 500.000, terus sisanya yang sejutanya buat kos, yang 500 ribunya tuh buat dia nyariin kerja sama tempat tinggal, dan semuanya pokoknya pas datang itu udah disediain. Akhirnya jadi saya mikir, oh nggak apa-apa lah, nanti saya kerja di sana, terus seenggaknya saya kan bisa belajar agama gitu. Pas sampai di Pontianak, tau-taunya ya saya ditipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebagian masjid kita habis sholat Jumat, lalu kemudian jamaah diajak berkumpul, tunggu sejenak, akan ada saudara kita yang masuk Islam. Setelah masuk Islam, habis itu dikasih kain sarung, habis itu tidak tahu lagi di mana rimbanya. Tiba-tiba datang lagi bawa sertifikat mu'alaf ketika pembagian zakat fitrah. Ini tidak mendidik, maka perlu ada sebuah lembaga yang mengaturnya. Alhamdulillah diawali di Pontianak, tidak disebut mu'alaf center karena mungkin ini orang merasa minder, tapi disebut dengan saudara seiman. Mari kita support program ini, karena nanti mereka akan dididik, ada baca Quran, ada fikih, ada akidah, ada akhlak, supaya memang betul-betul masuk Islam dan merasakan manisnya Islam. Kita support program ini dengan mengirimkan donasi ke Bank Muamalat, nomor rekening 62100666911 atas nama Baitul Mal Munzalan Indonesia Saudara Seiman. Mari kita bersaudara sampai ke surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan nama saya Excel. Saya dari Jakarta, dari Tangerang Selatan lebih tepatnya. Saya ke sini ceritanya tuh kayak lebih tepatnya saya pengen belajar soal tentang Islam, dan saya juga dulunya saya kan di Kristen ya. Dan di situ saya emang bener-bener saya tuh aktif banget lah, aktif banget. Terus dan di satu momen saya dapat satu mimpi gitu, mimpi ketemu sama orang tua saya, dan mungkin tuh lebih tepatnya ibu lah. Di situ saya mimpi sampai 3 kali, dan di mimpi saya itu saya mimpinya tuh kayak di Ka'bah gitu. Ka'bah lagi duduk, terus di sebelah saya itu ada ibu saya. Dan di situ dan mimpinya itu sampai 3 kali gitu, sampai pas saya sadar. Kan biasanya kan kalau mimpi itu kan kita kan suka lupa gitu ya, tapi ini mimpinya itu bener-bener kayak saya tuh inget gitu. Saya tuh inget banget kalau bahwa kok mimpinya kok bener-bener kayak saya tuh inget gitu kejadiannya. Biasanya kalau mimpi itu lupa gitu. Akhirnya mungkin karena emang cuma mimpi aja kali ya. Akhirnya ya udah tuh saya tetap ibadah di gereja. Cuman dari situ saya kayak nggak nemuin jati diri saya gitu. Saya kayak lebih mungkin saya pengen cari diri saya tuh ada di mana gitu. Akhirnya satu ketika saya datang ke masjid, dan ketika pas saya datang ke masjid itu saya tuh merasa kayak saya tuh nyaman gitu loh, kayak
kok di sini padahal saya cuma duduk doang gitu, kayak saya tuh nyaman lah, kayak ibaratkan kayak wah apa jangan-jangan saya di sini gitu kan, apa tempat saya di sini. Dan dari situ saya cari tahu lah tentang Islam, dan saya tuh yang mulai-mulai belajar lah. Dan dari situ juga saya akhirnya kayak belajar dari YouTube soal cara sholat segala macem, dan apa dan mulai dari awal, tapi itu tanpa sepengetahuan dari orang tua gitu. Dan di situ saya saya juga takut di satu sisi, apakah nanti saya bakal diomelin sama orang tua dan atau gimana. Dan akhirnya saya tetap buat lakuin itu, dan waktu itu saya sholat Jumat tapi di rumah. Dan akhirnya ya saya ketahuan, dan di situ hampir sempat debat dan berantem. Akhirnya saya diusir dari rumah. Di situ saya mikir kayaknya wah saya harus kemana, dan saya juga bingung waktu itu pas diusir. Akhirnya saya chat teman saya, dan saya ke teman saya juga waktu itu sempat sehari 2 hari. Akhirnya pas saya pulang, dan saya tuh udah kayak ibarat kan udah diusir, dan saya diomelin, dipukulin segala macem. Ya dari situ ya saya mikir kayaknya ini mungkin gara-gara saya sholat, kenapa saya jadi gini ya. Padahal kan saya kayak pengen cari emang diri saya gitu loh. Saya kayak emang pengen cari Tuhan saya yang pengen saya cari gitu. Akhirnya dari situ ketika saya pulang lagi, dan tahu-taunya saya diomelin dan saya udah nggak dianggap lagi. Dari situ ya saya punya teman lah. Saya punya teman di Mobile Legends. Terus dia tuh kebetulan dia tuh Muslim juga. Dan karena temen saya dan circle saya itu rata-rata Kristen, saya kayak pengen cerita ke siapa, kayaknya cuman dia doang, dan saya tahu kalau dia itu pesantren gitu. Akhirnya dari situ saya sempat ceritain semua kejadian-kejadian saya, dan dia katanya mau bimbing saya, dan saya disuruh buat datang ke Kalimantan. Terus akhirnya di situ saya putusin, oh ya udah, saya pengen belajar agama. Akhirnya saya datang ke sini, cuman dia bilang itu katanya kalau pengen masuk Islam itu bayar 500.000, terus sisanya yang sejutanya buat kos, yang 500.000-nya tuh buat dia nyariin kerja sama tempat tinggal, dan semuanya pokoknya pas datang itu udah disediain. Akhirnya jadi saya mikir, oh nggak apa-apa lah, nanti saya kerja di sana, terus seenggaknya saya kan bisa belajar agama gitu. Jadi di sana saya ada tujuannya lah, ada tujuan baik gitu. Saya juga emang ada niat ketika saya udah dapat ilmu yang pas buat saya, dan saya mungkin saya udah bisa sholat, saya udah bisa bacaan, ya siapa tahu nanti saya bisa ajak orang tua saya atau gimana. Emang saya ada niat seperti itu. Makanya ketika pas di jalan, pas waktu aku naik kapal di laut itu, saya ada kayak mikir kayak wah nanti saya punya rencana buat ke depan, siapa tahu kan kita nggak ada yang tahu ya rencana Tuhan seperti apa. Akhirnya dari situ akhirnya pas sampai di Pontianak, tau-taunya ya saya ditipu, dan teman saya ini yang ngabarin, dia kan namanya Dom, dan si Dom ini dia nggak ada kabar gitu, dan saya bingung, wah ini gimana. Dan kata yang dari penumpang yang dari kapal juga bilang katanya, oh itu penipu mas, itu soal masuk Islam tuh nggak mungkin bayar, karena kita cuma syahadat doang, dan kamu belajar nggak ada dimanapun. Karena saya kan nggak tahu ya gitu. Jadi ya saya merasa ditipu lah di situ. Akhirnya saya cari-cari tempat dulu buat sehari, dan saya pikir-pikirin di situ. Saya menyalahkan diri saya udah ceroboh lah, udah sampai sini, dan apakah saya mau pulang, apakah mau tetap bertahan di sini, sedangkan di sini saya nggak punya siapa-siapa, nggak ada orang lagi. Karena waktu pas saya di sini, saya ingat karena saya tuh punya temen gitu. Ada pas sampai sini saya bingung harus gimana. Akhirnya saya bertahan sampai 2 hari, dan ya kebetulan ya saya dapat di situ di satu kafe di Pontianak.
Akhirnya di situ kayak ya buat kebutuhan hidup saya juga ya harus bertahan dan saya juga harus cari kerja juga. Akhirnya dari situ saya coba melamar dan akhirnya keterima dan dan waktu berjalan akhirnya saya saya ngekos eh, dan kebetulan deket gitu dari tempat kafenya yang di sini. Dan waktu pas saya udah nggak kerja di kafe itu, akhirnya saya kayak pengen belajar tentang agama dulu deh. Mungkin kalau misalkan saya berdoa ke Tuhan, saya lebih deketin ke Tuhan, mungkin dari situ saya bakal dapat petunjuk dan mungkin dapat teman-teman baru yang bisa bantu saya gitu. Makanya kayak mungkin langkah awal saya, mungkin saya harus belajar sholat dan segala macam. Akhirnya saya carilah tempat yang benar-benar yang menurut saya tuh kayak di sini tuh yang rame lah. Akhirnya saya cari, cuman jauh gitu dari tempat saya ke masjid itu, lumayan jauh. Jadi akhirnya pas saya jalan-jalan terus tiba-tiba ya saya lihat di dekat kos nyata tuh ada Masjid Munjalan lah. Dan kebetulan situ ya saya tanya-tanya, dari situ nyata di sini saya juga bisa buat belajar tentang agama. Dan sampai saya sekarang ini juga, dan saya juga emang niat saya bakal belajar soal agama dan tentang iman saya juga biar saya makin kuat. Kadang saya juga suka minder dan suka menyalahkan diri saya, apakah Tuhan berpihak ke saya apakah tidak. Itu sih, dan saya pengen cari ketenangan di sini. Mungkin jawaban saya di sini di Masjid Munjalan ini. Karena waktu itu saya datang ke sini pengen saya belajar sholat, tapi saya kan diajarin dulu tuh dari cara wudhu segala macem. Dan di sini juga kan katanya kalau pengen sadat kamu harus bisa sholat dulu dikit-dikit kamu biar tahu lah. Ya udah, akhirnya selama belum satu minggu sih, dari hari Senin tuh saya mulai belajar sholat, dari sholat isya, maghrib, kadang yang siang ya zuhur juga, tapi kadang suka bolong juga karena kan saya juga kadang tuh suka ada interview gitu misalkan di siang, jadi mungkin saya nggak ikut sholat di sini. Pandangan saya tentang Islam yang saya lihat banyak sih. Contoh ya dari ibu saya. Ibu saya sih ya emang kayak ibaratkan dia yang bener-bener mengenalkan Islam seperti ini. Kan banyak di luar sana bahwa Islam tuh gimana ya, kayak itu buruk lah. Tapi pas saya tahu belajar dari mama saya, dia bilang enggak kok, ini seperti ini, dan diajarin juga dikit-dikit saya. Cuman walaupun saya nggak paham juga waktu itu, tapi ya saya diajarin dikit-dikit dari situ. Dan yang saya lihat juga kadang emang mungkin ada oknum-oknum yang bikin nama Islam tuh jadi jelek. Karena yang saya lihat emang agamanya yang penuh damai, yang ya lebih ke spiritualnya tuh mendalam. Aku aktif di gereja GKY, Gereja Kristus Yesus BSD. Situ ya sebagai eser juga, tapi di situ saya juga bantuin. Kayak misalkan kayak tiap ada acara kayak Natal, yang lain-lain tuh kadang saya juga bantu situ. Dan saya juga belajar KKR juga, ikut kelas KKR. Kayak saya emang waktu itu sempat buat kuliah S2 tuh pengen di STT itu, Sekolah Tinggi Teologi, tapi mungkin memang jalannya udah berbeda dari situ. S1 Teknik Informatika. Laptop, HP buat bertahan hidup di sini. Dan kayak mungkin misalkan saya mikir kalau saya bulan ini masih belum ada duit habis, mungkin jalan pintasnya mungkin saya akan coba ke pinjol gitu buat pinjem, karena saya nggak mungkin jual HP ini juga, nanti saya gimana
buat komunikasi dan segala macam gitu. Karena saya juga kan harus ada HP satu lah yang bisa saya pegang gitu. Tuh. Karena kan ya butuh buat nanti bayar kos, buat makan sehari-hari. Itu sih buat bertahan aja sih, bukan buat yang lain sih, kayak lebih buat bertahan hidup. Kadang kan makan aja bisa habis sehari bisa 50 kadang. Sama buat bensin. Jadi kayak saya juga agak mikir nanti yang mau jual apalagi, masa apa harus jual motor? Kalau jual motor nanti kalau misalkan apa udah keterima kerja susah lagi buat ininya. Jadi kayak bingung, mungkin jalan pintasnya mungkin harus pinjam ke pinjol, cuman kan resikonya gede banget kan kalau ke pinjol itu. Tapi ya mungkin kalau udah nggak ada pilihan lain, solusinya mungkin ke situ. Nah, untuk ayah sih ya nanti ketika mengantar dede udah jadi mungkin udah apa lebih beragama, seenggaknya ya kita ya bisa deket lah. Mungkin nanti dia juga bakal ngebuktiin ke ayah bahwa dia di sini baik-baik aja, nggak apa-apa. Dan emang ini pilihan dede sendiri buat di sini. Berapa saudara? 3. 3 saudara. Untuk saudaranya belum Ya. sampai. Kalau buat kalau buat abang sih ya maaf kalau emang ini jalannya Dede udah buat apa ngambil putusan ini. Cuman emang udah jalannya buat emang ya udah apa udah di Islam. Kalau buat adik sih ya jaga baik-baik aja, abang. Adik umur berapa? Umur 17-18. 17. Ya. Kalau Asep sendiri umur berapa? Aku 24 sekarang. 24. Iya. Kalau dari papa si TNI Angkatan Darat itu dia sersan 2 angkatnya. Terus juga bapak juga punya toko di rumah. Terus di situ juga dulu yang kelola itu ibu. Waktu pas saya di sana sih kayak ibaratkan saya dapat duit dari orang tua, terus kadang dapat bulanan dari gereja, karena kan kita kan sebagai pelayan, kadang di situ ada kayak kayak enggak tiap bulan sih, kayak mungkin 3 bulan sekali itu dikasih kayak buat uang jajan lah gitu. Ya biar bisa lebih baik lagi, mungkin ini emang doa dari mama. Mungkin mama emang pengen deh di Islam, mungkin sama mama dari dulu selalu berdoa dan kayak dikit-dikit memperkenalkan Islam juga. Dari situ kayaknya emang udah rencana Tuhan juga buat meluk Islam, dan saya harus belajar juga. Mungkin gak semua orang yang startnya itu bagus, mungkin kayak saya kan kayak agak lumayan ya harus berjuang lah, kayak ibaratkan yang saya mau kemana-mana kayak nggak susah, sekarang tiba-tiba diuji jadi susah banget. Jadi kayak ibaratkan saya harus cari kerja, dan saya juga ya harus bisa buat makan juga. Mungkin Tuhan itu ya menguji saya lah, apakah saya layak, apakah saya nanti saya akan balik lagi atau gimana. Tapi ya saya putusin saya akan tetap di sini dan saya akan belajar agama sih di Masjid Munjalan. Kalau aku sih pesan-pesan aku ya supaya aku tetap di jalan yang benar lah. Kayak ibaratkan pilihan aku di sini berarti ini pilihan yang udah aku pilih juga, walaupun banyak rintangan, banyak gimana pun aku nggak salahin itu. Mungkin itu cobaan juga dari aku. Ya aku ya aku pengen kayak ibaratkan saya dapat bekal ilmu lah, dan saya juga nanti mungkin saya juga bisa syiar tentang agama Islam, dan saya juga dapat kayak ibaratkan mungkin dari doa-doa saya ya mungkin bisa terkabulkan sama cita-cita saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebagian masjid kita habis sholat Jumat, lalu kemudian jamaah diajak berkumpul, tunggu sejenak, akan ada saudara kita yang masuk Islam. Setelah masuk Islam, habis itu dikasih kain sarung, habis itu tidak tahu lagi di mana rimbanya. Tiba-tiba datang lagi bawa sertifikat mualaf ketika pembagian zakat fitrah.
ini tidak mendidik. Maka perlu ada sebuah lembaga yang mengaturnya. Alhamdulillah diawali di Pontianak. Tidak disebut mualaf center karena mungkin ini orang merasa minder, tapi disebut dengan saudara seiman. Mari kita support program ini karena nanti mereka akan dididik, ada baca Quran, ada fikih, ada akidah, ada akhlak, supaya memang betul-betul masuk Islam dan merasakan manisnya Islam. Kita support program ini dengan mengirimkan donasi ke Bank Muamalat, nomor rekening 62100666911 atas nama Baitul Mal Munzalan Indonesia Saudara Seiman. Mari kita bersaudara sampai ke surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.